Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 5. Gak usah jajat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya dan simbol Buddha pun muncul dari langit. Hal ini dikarenakan Lao Tzu telah mengamuk di dunia manusia. Lao Tzu pun mengatakan bahwa ini adalah tanda dari dewa legendaris. Dan Sui Guo pun kali ini mengajak Lao Tzu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Tapi Lao Tzu tidak ingin pergi karena dia ingin menghadapi dewa ini. Lao Tzu pun kemudian mendorong Sui Guo untuk cepat pergi, karena saat ini bahaya sudah ada di depan mata. Dan benar saja, dari simbol Buddha yang muncul di langit, simbol itu pun kali ini berubah menjadi patung Buddha emas raksasa yang siap menghantam apapun. Patung emas itu pun kini berkata, ketika malapetaka turun ke bumi dan ribuan makhluk merasakan kesakitan, maka langit akan bergetar dan getaran itu akan mencapai surga. Aku telah mendengar getaran itu, dan kamu adalah monster yang telah menyebabkan bencana ini. Melihat datangnya patung Buddha emas, Lao Tzu pun kali ini malah tersenyum. Kemudian Lao Tzu mengatakan, siapa dirimu? Patung Buddha emas itu pun kali ini menjawabnya, aku adalah Tathagata, penjaga surgawi. Aku tidak akan pernah turun berurusan langsung dengan monster seperti dirimu. Tapi melihat kejadian ini, aku merasa sangat sedih. Dan hal itu membuatku sangat marah. Hei monster kera, kamu terlalu sombong dan arogan. Berapa banyak makhluk yang telah kamu musnahkan, dan berapa banyak orang yang telah kamu makan. Itu jumlahnya sudah tidak terhitung. Lao Tzu pun menjawab perkataan dari Sang Buddha. Mungkin telah ada ribuan yang tidak disebutkan. Karena semakin banyak aku makan, tapi aku malah semakin lapar. Buddha pun menjawabnya, apakah kamu punya pemikiran untuk penyesalan? Lao Tzu pun mengatakan, bagaimana jika aku menyesal dan bagaimana jika aku tidak menyesal? Dewa Tathagata kemudian mengatakan pada Lao Tzu, jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu harus melewati prosedur yang ditetapkan di alam semesta ini. Dan kamu harus menerima hukuman sampai dosa-dosamu dihapuskan. Karena kamu telah memakan banyak manusia, maka setidaknya ratusan tahun adalah hukuman yang cocok untuk dirimu. Lao Tzu mulai berani dengan Tathagata ini, dan dia menjawabnya bahwa dia tidak ingin menerima satu hukuman apapun. Tathagata yang sudah marah dengan kelakuan dan kesombongan Lao Tzu ini, dirinya kemudian mengatakan, jika itu yang kamu mau, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lao Tzu yang tidak gentar menghadapi Tathagata, dirinya melompat ke atas dan malah akan melakukan pukulan pada patung emas. Lao Tzu pun berteriak, kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Meskipun kamu adalah penjaga surga yang hebat, aku tidak takut sama sekali. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan tubuhmu ini. Setelah berkata seperti itu, satu pukulan pun dilayangkan oleh Lao Tzu yang langsung menghancurkan patung Buddha emas di depannya. Setelah patung itu hancur, Lao Tzu kini dibuat terkejut karena di dalam patung itu ada seorang manusia yang ternyata itu adalah Tathagata. Tathagata pun berkata pada Lao Tzu, hei monster, tahukah kamu, aku hanya mengatakan bahwa ini adalah aturannya. Dan jawabanmu membuatku merasa tidak lega. Dengan kepalan tangannya, Tathagata pun kali ini meninju perut dari Lao Tzu. Tidak hanya itu saja, Tathagata juga menghajar wajah dari Lao Tzu ini. Serangan pun terus dilakukan oleh Tathagata. Bahkan tendangan ke muka Lao Tzu juga dilancarkan oleh Tathagata. Yang kali ini, tendangan keras itu membuat Lao Tzu meluncur dengan cepat ke tanah dan menghancurkan tanah di bawahnya.
Hal ini membuat Suiguo merasa khawatir dengan keadaan Laozu. Setelah Tathagata berhasil memberikan tendangan keras pada Laozu, dirinya kali ini tidak akan diam saja dan masih akan terus menghukum Laozu ini. Sambil meluncur, Tathagata pun berkata pada Laozu, "Kamu adalah binatang iblis. Izinkan aku memberitahumu bahwa aku tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena ada hukum yang telah ditetapkan di dunia ini. Aku dilahirkan sebagai dewa untuk memperjuangkan nilai-nilai dunia ini." Laozu pun menjawab perkataan dari Tathagata, "Memang benar, kamu adalah dewa dan kekuatanmu sungguh luar biasa. Tapi bagaimana bisa kamu mengajariku? Kamu adalah orang yang paling menyebalkan yang ingin mengajariku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu." Pada saat Laozu sudah bangkit akan melakukan pertarungan dengan Tathagata, tiba-tiba saja seutas tali kini mengikat dirinya. Yang ternyata tali itu dilakukan oleh para dewa lain yang juga sudah berada di tempat itu. Laozu yang mendapat ikatan tali di tangannya, dia pun kali ini berusaha memberontak untuk melepaskan tali itu dari dewa botak yang mengikatnya. Setelah Laozu berhasil memutuskan tali itu, tiba-tiba saja tali yang lain pun mengikat tangan dan kakinya. Yang ternyata itu juga dilakukan oleh para dewa lain yang telah datang di tempat itu. Para dewa surgawi ini, mereka tidak akan membiarkan Laozu kembali melakukan sebuah kejahatan. Dan mereka datang kemari untuk menghukum Laozu. Sekarang tubuh Laozu sudah terikat oleh 4 tali yang dipegang oleh 4 dewa. Dengan ikatan di tubuhnya, Laozu pun kali ini tidak dapat bergerak dan dia terus memberontak agar bisa melepaskan tali-tali itu. Setelah 4 dewa yang datang dan telah mengikat tubuh dari Laozu, tiba-tiba saja di belakang Tathagata muncul dewa lain yang membawa sebuah kendi. Dewa kendi ini meminta izin pada Tathagata untuk menghadapi Laozu, karena menurut dirinya Tathagata tidak pantas untuk berhadapan langsung dengan monster iblis seperti ini. Dan dia adalah seorang kepala biksu surgawi yang bernama Sarohan. Melihat kedatangan dari Sarohan, Tathagata pun kali ini mengatakan, "Kamu sangat terlambat. Lihatlah berapa banyak kerusakan yang telah ditimbulkan." Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata. Dirinya terlambat datang ke tempat ini karena untuk meminjam senjata yang kuat untuk mengalahkan monster iblis seperti ini. Sarohan pun kemudian mengangkat kendinya dan dia berkata pada Tathagata bahwa hal ini akan segera dia atasi. Tathagata tidak perlu khawatir dengan keadaan sekarang. Kendi yang telah dilemparkan ke udara oleh Sarohan, tiba-tiba saja kendi itu pun kini berubah menjadi sosok yang mengerikan, yang siap menyerang apapun yang berada di depannya. Sarohan kali ini membaca mantra untuk memperkuat kendi itu agar mengeluarkan serangan maksimalnya. Pada saat Sarohan ingin menyerang Laozu, Suiguo pun kali ini muncul di depan dari Laozu dan berteriak agar tidak menyakiti Laozu. Kemunculan dari Suiguo itu membuat Tathagata kali ini panik. Tapi Suiguo masih terus memohon agar para dewa tidak menyakiti monster kera ini. Sarohan pun berkata bahwa manusia yang berteman dengan monster iblis itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Laozu yang melihat kemunculan dari Suiguo, dia meminta agar Suiguo cepat pergi dari tempat ini. Tathagata kali ini berteriak untuk menunda serangan yang akan dilakukan oleh Sarohan. Sarohan yang panik, dirinya juga berteriak pada Tathagata bahwa mantranya yang dia baca sudah selesai. Dan kali ini, gentong ajaibnya itu akan segera melakukan serangan penuhnya. Dan Sarohan tidak akan mampu untuk menghentikan serangannya kali ini. Tiba-tiba saja, patung yang memegang kendi pun mengeluarkan sebuah serangan yang dahsyat. Suiguo yang berusaha untuk melindungi Laozu, dirinya kali ini ketakutan karena serangan dari patung itu akan segera mengenai tubuhnya. Dan akhirnya, bam, sebuah serangan besar pun tidak bisa dihentikan. Para dewa biksu yang ada di tempat itu, mereka pun langsung melompat untuk menghindari serangan dari Sarohan. Dan Tathagata kali ini hanya bisa diam saja. Sarohan pun mengatakan, semoga bocah yang terkena serangannya ini dia mati dalam kebahagiaan. Serangan besar yang telah dilakukan oleh Sarohan, hal itu membuat Laozu tidak mampu melakukan apapun untuk menolong Suiguo. Tubuh dari Laozu pun juga terluka parah, tapi dia masih terus mengkhawatirkan keadaan dari Suiguo. Sambil merangkak, Laozu pun mencari Suiguo di tempat itu.
Tapi dia tidak menemukan keberadaan dari Suiguo dimanapun. Sampai akhirnya Lao Tzu melihat sebuah tangan yang berada pada sebuah tiang. Lao Tzu pun menganggap bahwa itu adalah tangan dari Suiguo. Lao Tzu pun marah dengan apa yang telah dilakukan para dewa di tempat ini, karena dia telah melakukan serangan langsung pada tubuh Suiguo. Lao Tzu yang telah marah, dia pun akan menghajar para dewa. Tapi tiba-tiba saja salah satu dewa biksu muncul di belakang dari Lao Tzu. Ternyata dewa yang muncul di belakang dari Lao Tzu itu adalah Sarohan yang langsung menusukkan senjatanya pada tubuh Lao Tzu ini. Dalam sekejap mata saja, tubuh Lao Tzu kali ini terbakar oleh api yang cukup besar. Dan Sarohan kali ini lega karena Lao Tzu telah mati akibat serangannya. Sarohan pun memanggil kendinya untuk kembali ke tangannya. Tathagata yang dari tadi mengambang di udara, dirinya pun turun untuk mengecek keadaan di lokasi pertempuran. Tathagata sambil berjalan mendekati Sarohan, dirinya bertanya, "Kenapa kau tidak menggagalkan serangan dari gentongmu itu? Dan kamu tidak perlu membuat seorang gadis kecil menjadi seorang korban." Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata, "Maafkan aku, itu hanya beberapa saat yang lalu. Jadi aku tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi, karena iblis besar ini harus menerima sebuah hukuman. Dan dia telah mengorbankan kehidupan manusia." Tathagata pun mulai marah pada Sarohan. Dia pun mengatakan, dia tidak berpikir begitu. "Kamu jangan membuat keputusan sepihak untuk orang lain tanpa izin." Sarohan pun bertanya pada Tathagata, apakah yang dia lakukan itu salah. Dan teman-teman dari Sarohan juga memohon pada Tathagata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sarohan itu bukan sebuah kesalahan, karena situasinya memang sedang mendesak. Dan kali ini Sarohan beserta 4 dewa yang lainnya, mereka berpamitan untuk segera kembali ke istana surga. Mereka akan membuat laporan bahwa mereka telah mengalahkan dan membunuh monster kera ini. Tathagata pun kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Sarohan dan juga teman-temannya, karena sebenarnya kedatangan dari Tathagata bukan untuk membunuh monster kera. Dia hanya ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi sayangnya, kesempatan itu telah dibuang oleh Sarohan dan juga timnya. Sarohan kembali berkata pada Tathagata, itu hanyalah sebuah monster yang telah kehilangan akal sehatnya. Karena baru-baru ini, banyak monster yang telah berbuat ulah di jalur monster. Dan mereka tidak bisa menahan keinginan yang akhirnya jatuh ke tempat yang tidak terlupakan. Tathagata mulai berbicara, "Aku hanya tidak ingin mengalami tragedi seperti ini lagi. Apakah solusi 10.000 kesengsaraan yang legendaris benar-benar patut dicoba?" Sarohan pun menjawab perkataan dari Tathagata. Perhatian yang mulia Tathagata terhadap dunia fana ini cukup langka di antara para dewa yang lain. Bahkan jika ada monster yang sombong, kami pasti akan datang dan memusnahkannya. Yang mulia Tathagata tidak perlu khawatir. Tathagata pun menjawab perkataan dari Sarohan. "Ya sudah kalau begitu." Dan kali ini Sarohan mengajak teman-temannya untuk segera kembali ke istana surga. Pada saat mereka sudah bersiap-siap, tiba-tiba saja Lao Tzu kembali bangkit, dan hal ini membuat sebuah kejutan besar pada Sarohan. Lao Tzu yang sudah marah, dirinya berkata pada Sarohan bahwa kamu tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Kebangkitan dari Lao Tzu ini membuat Tathagata terkejut, begitu juga dengan teman-teman dari Sarohan. Tangan yang kuat dari Lao Tzu menghantam tubuh dari Sarohan, yang membuat kendi itu kali ini lepas dari tangannya. Lao Tzu pun kembali mengamuk dan dia menghajar 4 dewa lain teman dari Sarohan. Tathagata yang melihat amukan dari Lao Tzu, dirinya kali ini khawatir dengan keadaan dari Sarohan dan juga teman-temannya. Lao Tzu pun kali ini mengangkat kedua tangannya dan dia pun mengeluarkan sebuah tembakan api yang sangat besar ke arah para dewa. Tathagata pun kali ini berusaha untuk menahan serangan yang dilakukan oleh Lao Tzu ini. Kemudian Tathagata berkata bahwa kekuatan dari Lao Tzu kali ini meningkat dengan kebencian di hatinya. Hal ini disebabkan karena kematian dari Suiguo. Tathagata yang melihat amukan dari Lao Tzu, dirinya kali ini juga berkata bahwa ini adalah benar-benar great monster yang sebenarnya, dan itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Lao Tzu yang sudah sangat marah, dirinya kemudian menangkap Sarohan dan dia memakan Sarohan hidup-hidup. Tapi amarah dari Lao Tzu juga belum mereda.
Bahkan amarah itu malah semakin membesar. Lao Tzu pun berteriak bahwa dirinya akan memakan semua dewa yang telah datang ke tempat ini. Kita berpindah ke istana surga. Pada saat ini, bel gerbang utara istana surga telah berbunyi. Dan itu adalah sebuah peringatan bahwa monster iblis besar telah muncul di dunia ini. Jenderal Surga Timur, dirinya berkata pada salah satu dewa, bagaimana dengan para biarawan yang telah bertugas? Dan dewa itu menjawabnya, kami telah menerima satu pesan bahwa 5 biksu yang dipimpin oleh Sarohan telah terbunuh dalam proses menghancurkan iblis itu. Dan jiwanya kali ini telah melayang ke aula kehidupan abadi. Mendengar kabar kematian dari Sarohan dan teman-temannya membuat para jinggang dan para dewa merasakan bahwa monster iblis ini benar-benar sangat kuat. Jenderal Surga Timur pun kali ini berkata, aku adalah praktisi jalan surgawi dan tentu saja aku tidak akan bisa mengabaikan hal ini. Tentara surga yang sedang menunggu siap untuk segera pergi dengan 3 jenderal dan dewa yang akan memimpin mereka. Tangani monster ini dengan hati-hati. Bagaimanapun situasi iblis besar ini, siapa yang akan bisa melawannya? Kemudian salah satu dewa berkata bahwa saat ini iblis besar itu telah ditangani dan dikendalikan oleh seorang dewa besar. Dan dia sudah tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan di dunia. Jenderal Surga Timur pun bertanya, satu dewa, siapa itu? Dan para dewa menjawabnya bahwa itu adalah Yang Mulia Tathagata, yang kali ini sedang berusaha untuk menangani amukan dari Lao Tzu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tathagata akan bisa benar-benar menaklukkan Lao Tzu dengan kekuatannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.